Babak baru Vietnam versus Indonesia. Pelatih baru Kim Sang-sik punya dendam dengan Shin Tae-yong sejak usia muda. PSSI minta maaf dan kecam ujaran rasis fan Indonesia kepada para pemain Guinea. Pesan Erick Thohir usai timnas U23 Indonesia gagal ke Olimpiade, jangan menangis, balas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan menyentuh Witan Sulaiman usai timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Olimpiade 2024. Babak baru Vietnam versus Indonesia. Pelatih baru Kim Sang-sik punya dendam dengan Shin Tae-yong sejak usia muda. Timnas Vietnam resmi menunjuk Kim Sang-sik sebagai pelatih baru. Juru latih asal Korea Selatan itu menggantikan Philippe Troussier yang dipecat setelah Piala Asia 2023 Januari lalu. Kim dikontrak Federasi Sepak Bola Vietnam hingga 31 Maret 2026. Kedatangan Kim menimbulkan bumbu perseteruan baru antara Vietnam dengan Indonesia. Sebelumnya, Vietnam sukses mengungguli Indonesia saat ditangani oleh Park Hang-seo. Skuad The Golden State Warriors menyabet 2 gelar beruntun SEA Games 2019 dan 2021. Lalu, tim besutan Park Hang-seo juga menjadi runner-up di Piala Asia U23 2018. Situasi paling menyakitkan ketika debut Shin Tae-yong ternoda akibat Indonesia dicukur Vietnam 0-4 pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Kini giliran Kim Sang-sik yang beradu taktik dengan pelatih timnas Indonesia yang juga kompatriotnya, Shin Tae-yong. Media Vietnam, Tien Phong Dot-van, menyebut Kim Sang-sik memiliki rivalitas dengan Shin Tae-yong sejak usia muda. Ketika masih menjadi pemain, Sang-sik memulai kariernya di klub Songnam Ilhwa Chonma. Namun, Sang-sik termasuk dalam rombongan yang didepak Shin Tae-yong dari skuad Songnam Ilhwa. Sang-sik kemudian hengkang dari Songnam ketika memasuki usia 30 tahun. Ia mengungkapkan kekecewaan karena harus terbuang dari klub yang membesarkannya tersebut. Sang-sik lantas menerima tawaran Jeonbuk Hyundai yang ditangani oleh Choi Kang-hae. Saat itu, saya baru saja tersingkir oleh Songnam. Dan pelatih Choi menekankan kepada saya bahwa dalam dunia sepak bola, sangat perlu membangun budaya memperlakukan pemain bagus dengan baik. Kata Sang-sik dikutip dari Tien Phong. Saya suka ide itu. Pelatih Choi juga mengatakan bahwa di Jeonbuk, pemain kunci tidak pernah ditolak, lalu mengundang saya ke sana untuk membantu membangun tim, imbuhnya. Saking frustasinya, Sang-sik sampai mengecam tak ingin memberi ampun untuk Songnam. Shin Tae-yong justru menjadikan hal tersebut motivasi dalam karier perdananya sebagai pelatih utama. STY memang telah memberikan perubahan besar pada Songnam dengan menghadirkan gelar juara Piala AFC 2010 dan Piala Korea 2011. Menarik ditunggu pembalasan dendam Kim Sang-sik yang dibuang Shin Tae-yong ketika di Songnam Ilhwa. Keduanya paling cepat bisa bertemu di ajang Piala AFF 2024 yang digelar di penghujung tahun ini. PSSI minta maaf dan kecam ujaran rasis fan Indonesia kepada para pemain Guinea. PSSI menyesalkan ujaran rasisme yang dilakukan oleh sejumlah fan timnas U23 Indonesia. PSSI langsung meminta maaf kepada FGF atas tindakan tersebut. Melalui akun Instagram resminya, PSSI langsung mengunggah 3 poster sekaligus yang mengekspresikan kecaman pada ujaran rasisme di dunia sepak bola. PSSI merilis poster yang bertuliskan, "Tidak ada ruang untuk rasis, no discrimination, dan football unites the world."
Permintaan maaf PSSI kepada FGF dan para pemain timnas U23 Guinea pun disampaikan melalui caption salah satu unggahan tadi. Di postingan yang berbeda, PSSI juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam sepak bola. Pihaknya juga menyesalkan dengan adanya berbagai ucapan dan tindakan rasisme sejumlah oknum supporter di media sosial. Mari bersama-sama kita junjung sportivitas dan menyatakan bahwa kita melawan isu SARA dan rasisme di sepak bola, tulis PSSI. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman dan sportivitas. Timnas Indonesia prihatin atas adanya beragam ucapan, komentar rasisme dari sejumlah oknum di media sosial. Segenap komentar negatif tersebut sudah mencoreng nilai luhur dukungan supporter timnas sepak bola Indonesia, lanjutnya. PSSI melalui rilis resminya juga menerima dengan lapang dada kekalahan atas Guinea. Pihaknya menilai bahwa ujaran rasisme telah menodai perjuangan timnas U23 Indonesia di lapangan. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Mahendra Sinulinga mengatakan para pemain dan tim kepelatihan Sintayong pun telah berbesar hati menerima kekalahan. Arya mengatakan para supporter pun harus mampu menerima kekalahan tersebut, lanjutnya. Mimpi anak-anak muda ini masih panjang, tolong jangan dicederai dengan aksi rasis yang sangat merugikan dan memalukan. Kita fokus mendukung timnas ke depan, kata anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Pesan Erick Thohir usai timnas U23 Indonesia gagal ke Olimpiade, jangan menangis, balas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas U23 Indonesia kalah 0-1 dari Guinea pada playoff Olimpiade 2024 di Clairefontaine. Garuda Muda kalah melalui gol tunggal Ilaix Moriba. Kekalahan tersebut memupus harapan Indonesia untuk tampil di cabang olahraga sepak bola Olimpiade 2024. Hasil ini sekaligus membuat Guinea berhak atas tiket terakhir menuju Olimpiade 2024 di Paris. Erick Thohir hadir langsung dalam pertandingan playoff timnas U23 Indonesia dari bangku penonton. Erick Thohir duduk bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Ketua Federasi Sepak Bola Guinea, Boba Sampil. Usai pertandingan, Erick Thohir kembali mendatangi ruang ganti pemain timnas U23 Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menghibur seluruh skuad timnas U23 Indonesia yang tengah tertunduk lesu di ruang ganti. Erick Thohir mengapresiasi perjuangan timnas U23 Indonesia. Erick meminta para pemain untuk menegakkan kepala usai kalah atas Guinea. Kalian sudah kasih yang terbaik, jadi jangan menangis, kata Erick di akun Instagram pribadinya. Tegakkan kepala kalian, masih panjang masa depan kalian, lanjutnya. Erick Thohir meminta para pemain untuk tetap belajar dari pengalaman di Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade 2024. Pelajaran tersebut diharapkan dapat dibawa ke kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia Senior. Timnas Indonesia Senior bakal berjuang untuk 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Filipina dan Irak. Laga tersebut bakal digelar pada 6 dan 11 Juni 2024. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC Piala Asia U23 2024 ini, kalian bawa ke kualifikasi Piala Dunia, ujar Erick Thohir. Kita patriot, kita fight lagi, dan saya apresiasi, lanjutnya. Erick Thohir juga menundukkan kepala ke seluruh pemain timnas U23 Indonesia sebagai tanda terima kasih atas perjuangannya di lapangan. Saya tunduk kepala, terima kasih, ujar Erick. Gantikan Mesir, Indonesia ikut turnamen di Prancis. Ini jadwal pertandingannya.
Turnamen tersebut bertajuk Tournoi Maurice-Revello yang dulu bernama Toulon Tournament. Kepastian itu disampaikan dalam akun media sosial Tournoi Maurice-Revello pada Jumat 10 Mei 2024. Uniknya dalam unggahan foto akun tersebut menampilkan Marcelino Ferdinand. Disinyalir Indonesia akan mengirimkan pemain U23 untuk bertanding dalam turnamen tersebut. Meski begitu, ada kabar bahwa timnas U20 Indonesia yang ambil bagian bukan U23. Adapun Marcelino Ferdinand merupakan pemain timnas U23 Indonesia dan timnas Indonesia senior. Berat untuk Marcelino Ferdinand tampil di turnamen tersebut. Sebab, ia akan memperkuat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada 6 dan 11 Juni 2024. Sementara itu, keikutsertaan Indonesia dalam turnamen tersebut karena menggantikan Mesir. Mesir memutuskan mundur dan tidak diketahui apa penyebabnya. Menggantikan Mesir yang mengundurkan diri dari Tournoi Maurice-Revello ke-50, kami menyambut dengan senang hati Indonesia, tulis akun Instagram Tournoi Maurice-Revello. Indonesia akan berpartisipasi untuk ketiga kalinya dalam turnamen ini. Turnamen itu rencananya akan digelar pada 3-16 Juni 2024. Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama. Belum diketahui PSSI akan mengirimkan timnas U20 Indonesia atau timnas U23 Indonesia dalam turnamen itu. Pihak panitia juga sudah mengumumkan jadwal pertandingan untuk Indonesia. Indonesia akan melawan Ukraina pada 4 Juni 2024. Pada 6 Juni 2024, Indonesia bertemu Panama. Selanjutnya, Indonesia akan berjumpa Jepang pada 8 Juni 2024. Terakhir, Indonesia akan bertanding melawan Italia pada 12 Juni 2024. Pesan menyentuh Witan Sulaiman usai timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia dipastikan gagal lolos ke Olimpiade 2024. Guinea mengunci kemenangan lewat gol tunggal Ilaix Moriba. Hasil ini membuat Indonesia masih belum bisa memutus dahaga tampil di Olimpiade sejak 1956. Witan Sulaiman buka suara usai Garuda Muda kalah lawan Guinea. Pemain 22 tahun tersebut tampil sebagai starter pada laga lawan Guinea. Witan Sulaiman ditunjuk sebagai kapten menggantikan Rizky Ridho pada laga malam itu. Ex-pemain Lechia tersebut menunjukkan determinasinya pada laga malam itu. Witan Sulaiman mengalami insiden menakutkan karena mendapatkan luka di kepalanya setelah berbenturan keras dengan pemain Guinea, Isiaga Camara. Benturan keras pada menit ke-24 itu membuat Witan langsung mendapatkan penanganan dari tim medis. Kepala pemain Persija Jakarta itu bahkan terlihat berdarah sehingga harus diperban selama pertandingan. Walaupun kepalanya terlihat berdarah dan diperban, Witan Sulaiman tetap bermain hingga pertandingan berakhir. Kepala Witan bocor sehingga harus dijahit dan memakai perban. Pemain Persija Jakarta tersebut berterima kasih atas perjuangan seluruh skuad Garuda Muda. Terima kasih sudah berjuang sampai akhir, ujar Witan Sulaiman dari akun Instagram pribadinya. Witan Sulaiman meminta penggawa Garuda Muda untuk tidak menyesali hasil pertandingan. Pemain 22 tahun tersebut juga mengapresiasi dukungan masyarakat tanah air. Dia ingin timnas Indonesia tetap berkembang terus usai gagal melaju ke Olimpiade 2024. Apapun hasilnya jangan pernah menyesal di akhir pertandingan, ujar Witan Sulaiman. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia atas doa dan dukungannya. Maju terus Indonesia, tutupnya. Berakhir sudah perjalanan timnas U23 Indonesia pada tahun 2024 ini.
Usai agenda Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade, Timnas Indonesia bakal bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.